Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza El Kaperani dengan NIM 210209501014 dari kelas PTIKB akan mempresentasikan materi memori dari mata kuliah Elektronika Analog dan Digital. Sistem memori. Dalam elektronika digital, seringkali diperlukan penyimpanan data sementara sebelum data diolah lebih lanjut. Memori atau penyimpanan data adalah bagian dari komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan program. Elemen dasar memori adalah flip-flop. Setiap flip-flop menyimpan sebuah bit data, sehingga untuk menyimpan data satu bit diperlukan satu buah flip-flop yang disusun sedemikian rupa dalam bentuk register. Random Access Memory atau RAM. Salah satu jenis peralatan memori semikonduktor yang digunakan dalam elektronika digital adalah memori jalan masuk acak atau random access memory. RAM dapat mengingat informasi yang dimasukkan berupa 0 dan 1 ke dalam memori. Informasi inilah yang dapat dibaca atau dipanggil kembali. RAM Ice Static Memory. RAM 7489 merupakan unit penyimpanan 64 bit dalam bentuk ICE yang memegang 16 kata sepanjang 4 bit. ICE RAM semikonduktor dibagi ke dalam jenis statik dan dinamik. RAM statik menyimpan data dalam suatu elemen seperti flip-flop. Hal ini disebut statik karena penyimpanan data 0 dan 1 selama ICE memiliki daya. ICE RAM dinamik menyimpan keadaan logika sebagai muatan listrik dalam peralatan MOS. Muatan listrik yang tersimpan mengalami kebocoran, sehingga pada RAM dinamik ini diperlukan penyegaran agar logika yang tersimpan tidak hilang. Elemen logika dinamik lebih sederhana, sehingga hanya memerlukan ruang yang kecil, namun juga ada yang berukuran lebih besar dan memiliki penyegar di dalam chipnya. Read-only memory atau ROM. ROM digolongkan sebagai memori yang tidak mudah hilang karena data memori ini tidak akan hilang meskipun daya dimatikan. ROM atau ROM Max Programmed, memori dengan program yang aman, hanya digunakan pada aplikasi produksi dengan volume tinggi karena besarnya biaya penyetelan awal, dan ROM digunakan untuk aplikasi dengan volume yang lebih rendah dan memerlukan memori permanen. Mikrokomputer bisa mengalokasikan tempat yang lebih besar dari memori internal ke RAM. Meskipun begitu, komputer bersifat khusus mengalokasikan lebih banyak alamat ke ROM dan sedikit ke RA. PROM atau Programmable Read Only Memory. PROM dapat berfungsi seperti halnya ROM, tetapi PROM dapat diprogramkan oleh penggunaan maupun pabrik. Pabrik akan memberikan PROM kosong dengan semua bit yang bernilai 1 atau 0. Pengguna akan memprogramkan keping tersebut dengan menghembuskan saklar-saklar ke arah tunggal pada tempat-tempat tertentu yang bertujuan untuk mengubah arus logika pada tempat-tempat tersebut. Sekali diprogram, PROM tidak bisa diubah lagi. EPROM atau Erasable Programmable Read-Only Memory. Pada EPROM, pengguna dapat menghapus data yang telah tersimpan dan mengubah programnya. Program yang telah tersimpan dapat dihapus dengan menyinari sel memori dengan sinar ultra ungu lewat jendela pada ICE. Proses ini akan memakan waktu kira-kira 20-30 menit. Setelah proses ini, keadaan ICE akan kosong kembali dan siap untuk diprogramkan ulang. EEPROM atau Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory. Mengatasi kelemahan EPROM, isi EPROM dapat dihapus dan diprogramkan ulang di tempat dengan menggunakan isyarat elektrik yang sesuai. Lokasi-lokasi tertentu dari EPROM dapat dihapus dan diprogramkan ulang tanpa mengganggu yang lain. Memori inti magnetik. Pada komputer digunakan dua jenis memori, yaitu memori semikonduktor dan memori inti magnetik. Memori inti magnetik merupakan metode penyimpanan data yang tahan lama dan umumnya digunakan dalam memori pusat pada suatu komputer. Memori inti magnetik berdasarkan pada karakteristik inti perit kecil. Inti perit berupa sepotong bahan ferromagnetik seperti besi. Inti perit digunakan sebagai magnet kecil yang mana jika arus melalui kawat akan membentuk flux magnetik. Rangkaian penjumlahan dan pengurangan. Ada dua macam operasi aritmetika dasar, yaitu penjumlahan dan pengurangan.
Secara digital, kedua macam operasi tersebut dapat dengan mudah diwujudkan. Adder atau rangkaian penjumlahan berfungsi untuk menjumlahkan dua buah bilangan yang telah dikonversikan menjadi bilangan-bilangan biner. Subtraktor atau rangkaian pengurangan adalah untuk mengurangkan dua buah bilangan biner. Half adder. Half adder suatu rangkaian penjumlahan sistem bilangan biner yang paling sederhana. Rangkaian ini hanya dapat digunakan untuk operasi penjumlahan data bilangan biner sampai 1 bit saja. Rangkaian half adder adalah bukti kebenaran penjumlahan bilangan biner dua input yang memiliki dua input dan satu output sisa penjumlahan atau sum dan satu output sisa penjumlahan atau carry. Full adder. Skema simbol untuk bit adder 1 dan C-in dan COUT digambar di sisi blok untuk menekankan penggunaan dalam multi-bit adder. Sebuah sirkuit logis full adder yang melakukan operasi penambahan pada 3 bit biner ditulis sebagai A, B, dan C-in. Penambah penuh menghasilkan jumlah bit output yang diwakili dengan sinyal C, out, dan S. Half subtraktor. Half subtraktor mengurangkan dua buah bit input dan menghasilkan nilai hasil pengurangan atau remain dan nilai yang dipinjam atau borrow out. Full subtraktor. Sebuah full subtraktor mengurangkan dua bilangan yang telah dikonversikan menjadi bilangan-bilangan biner. Full subtraktor mengurangkan dua bit input dan nilai borrow out dari pengurangan bit sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.